kalau satu ketika datang ke Mekah, Madinah, berangkat umroh ataupun haji, ada yang minta-minta, kasih aja berapapun juga, jangan ditolak. Kenapa? Sebabnya takutnya yang minta itu malaikat, katanya. Bahkan ada jamaah kemarin ketika pulang dari masjid, sholat asar di Masjidil Haram, keluar desek-desekan di pintu masjid, ternyata pas lagi desek-desekan dompetnya hilang yang dia simpan di kantong belakang. Karena bapak ibu-ibu, Mekah itu yang tanah haramnya, yang tanah sucinya, tanahnya, orangnya nggak dijamin suci jemaah. Nah, karena hilang dompetnya, dia pulang ke hotel. Di hotel ketemu ustadznya, ngadulah dia, Pak Ustadz, ada apa-apa? Kata dia, Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Ustadz, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung, nanya, Bapak, setahu saya malaikat itu ada 10. Diajarin sejak kecil ada Jibril, Mikail, Israel, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bapak sebentar, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana sih malaikat yang bisa nyopet yang malaikat gitu. Nah, yang pasti Bapak Ibu-ibu, kenapa sih orang mau berangkat umrah ternyata hatinya deg-degan? Tidak lain dan tidak bukan karena setiap orang yang datang ke tanah suci besok disunnahkan untuk mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Alhamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Bapak ibu-ibu perlu diketahui bahwa talbiyah ini kata Nabi dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat itu ada 2. Jawaban yang pertama kata malaikat, labbaika wa sa'daika, silakan tamu Allah masuk ke bahagian buat dirimu. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kelompok ini, amin ya rabbal. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, mulutnya membaca talbiyah, kakinya melangkah masuk tanah haram, bajunya diganti dengan baju ihram. Ternyata malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Kata malaikat. Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram. Bekal yang kau bawa uang haram. Rahilatuka haram. Ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu-ibu mengawali langkah ke tanah suci ini, tolong nanti malam laksanakan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Gimana caranya sholat sunnah taubat tuh? Sholat sunnah 2 rakaat. Alangkah lebih baiknya setelah tengah malam, di waktu sahur, di waktu dini hari. Sholli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat, salam kanan salam kiri, yang Allah, silahkan sujud, disujud baca istighfar, mohon ampunan sebanyak. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu-ibu, insya Allah besok Bapak Ibu-ibu akan terbang dengan Emirates, pesawat yang akan terbang ke Dubai terlebih dahulu. Bapak Ibu-ibu gak usah khawatir.
kemarin ada perang Iran dengan apa namanya Israel, sempat memang ditutup wilayah udaranya, tapi sekitar 10 hari yang lalu, dan itu pun juga hanya sekitar 3 jaman. Ini kadang-kadang, mohon maaf saya baru pulang haji beberapa hari yang lalu. Wah, dia kata ribut, ini jamaah katanya nggak bisa pulang karena apa namanya perang. Gak ada, delay 2 jam 3 jam ya biasa. Cuma kadang-kadang mohon maaf media sosial lebay, dipikirnya apa namanya berhari-hari, enggak jamaah rahimahullah. Jadi insya Allah aman Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak hambatan apa-apa. Insya Allah besok akan terbang dengan EK 357 yang insya Allah akan terbang pada jam 5:40 sore, 17:40 sore. Karena itu jamaah rahimahullah, tolong Bapak Ibu jam 1 sudah berada di bandara. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke bandara, tolong sempatkan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Gimana cara sholat sunnah safar? Sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca suratul Fatihah silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh juga membaca Qul. Kenapa Bu? Sama aja. Mohon maaf, kemarin saya ngisi majelis taklim di Ciputat, ternyata nenek-nenek di Ciputat nggak hafal surat Al-Ikhlas. Tapi kalau Qul hafal. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak besok hari Jumat, maaf Bapak belum boleh untuk meninggalkan Jumatan. Kenapa sebabnya? Imam Nawawi dalam kitab Sulamut Taufik memberikan syarat. Bapak boleh meninggalkan Jumatan karena safar kalau berangkat dari rumahnya sebelum fajar. Emang besok Bapak berangkat dari rumah jam berapa? Jam 10, ya kan? Gak ada alasan untuk tinggalkan sholat Jumat. Mohon diperhatikan pada bapak-bapak, ya kan? Ini masalahnya hukum syariat, Ustaz, ya kan? Bukan masalah teknis lapangan, hukum syariat masalahnya. Tolong Bapak jangan sampai tinggalkan Jumatan besok. Kenapa? Karena belum termasuk kita orang yang boleh meninggalkan Jumatan untuk besok itu. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, koper sudah dibawa kemarin? Sudah. Besok untuk Emirat, maka orangnya harus memperhatikan kopernya dimasukkan ke bagasi. Jadi besok Bapak Ibu kita kumpul di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Terminal 3, tepatnya depan Sate Senayan. Jadi bukan di dalamnya, tapi di mana? Nah, di depan Sate Senayan. Nanti bapak-bapak ibu-ibu akan dipanggil satu-satu untuk melihat kopernya Mas bagasi di label sesuai dengan namanya masing-masing. Baru paspor diberikan. Itu jamaah rahimahullah aturan main dari penerbangan internasional khususnya Emirat ini. Nah Pak Bu, setelah di label bagasinya, boarding pass sudah didapat, jamaah rahimahullah, silahkan bapak ibu-ibu masuk gate, ya imigrasi dan seterusnya. Masuklah pesawat, tolong bapak ibu-ibu jangan telat, karena Emirat ini biasanya 1 jam sebelum take off sudah disuruh masuk ke pesawat biasanya. Masalahnya adalah take off pesawat jam 17.40.
Azan maghrib di Jakarta jam 17.47. Pada maghrib belum. Nah, para jamaah rahimahullah, tolong jangan sholat maghrib dulu. Ini kemarin ada jamaah, Ustaz. Ya, begitu disuruh naik ke pesawat jam 5:30 dia sholat. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat maghrib. Lah, Jakarta jam 17.47 baru maghrib, jadi belum masuk maghrib. Tenang Pak Ustaz, anak SD sebelum bel sekolah dari kelas duluan dari jam 5. Maaf, sholatnya bagaimana maghribnya? Tidak usah di atas pesawat juga. Terus karena insya Allah akan landing Dubai jam 10.40 malam, waktu Isya masih panjang. Jadi nggak usah sholat di atas pesawat, jam takhir saja nanti di Dubai. Cuma jam takhir ini punya syarat. Syaratnya apa? Ayyan wiya fil waqtil awal, di waktu yang pertama harus niat. Di besok ketika pesawat naik, take off, tiba-tiba masuk adzan, masuk waktu maghrib, niatkan di hati. Saya niat sholat maghrib ini di jam takhir nanti dengan Isya di Dubai. Begitu landing di Dubai nanti masuk hotel bisa sholat maghrib dulu baru kemudian Isya, atau Isya dulu baru kemudian maghrib. Itu jam akhir, niatnya di waktu yang pertama. Bapak Ibu tolong, paspor jangan diletakkan di kantung kursi. Mohon maaf, ini kursi di belakangnya suka ada apa namanya? Kantung kursi. 90% orang yang nyimpen paspor di situ lupa. 90%. Tolong jamaah rahimahullah, amankan paspor. Kalau perlu bawa tas kecil, amankan di situ. Karena setengah jiwa kita itu paspor jamaah rahimahullah. 8 jam Bapak Ibu akan berada di atas pesawat dan insya Allah akan turun di Dubai. Ustaz Abdurrahman insya Allah cukup pengalaman di Dubai karena beliau sering ke Dubai. Dan saya ingatkan Bapak Ibu, maaf, bandara Dubai itu gede banget. Jadi kalau gede biasa lah, tapi kalau gede itu dalam bahasa Arab namanya sigoh mubalaghah. Ya. Superlatif. Ya kan, dalam bahasa Inggrisnya superlatif, dalam nahwunya namanya sighah mubalaghah. Gede banget. Karena itu tolong besok kalau keluar pesawat, Bapak Ibu, tunggu yang lainnya. Kalau mau ke toilet bareng-bareng. Kenapa? Sebabnya hilang satu. Masya Allah, nyarinya susah. Apalagi di bandara Dubai itu silent airport. Karena silent airport nggak ada yang teriak-teriak, badung, nggak ada yang mau diam semuanya. Karena itu jemaah rahimahullah, tolong nanti Ustaz Abdurrahman akan nyisir, terus akan bareng-bareng. Kadang-kadang pakai kereta lagi ya saja, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pakai kereta lagi untuk ke imigrasi jemaah rahimahullah. Dan Bapak Ibu selesai imigrasi, ketemu dengan koper di conveyor, maaf di Dubai tidak ada porter. Gimana dong Pak Ustaz? Angkat sendiri, ambil troli masing-masing, dorong masing-masing. Kemana? Insya Allah keluar dari bandara dan di situ nanti akan ada petugas MRA yang jemput. Langsung menuju ke bis, tidak lama dari airport, paling 5 menitan dari airport kita akan sampai di hotel. Silakan langsung bisa sholat maghrib isya di mana? Di hotel, lebih tenang besok di Dubai. Jadi besok malam bapak-bapak ibu-ibu insya Allah akan istirahat di Dubai, dan 2 malam bapak-bapak ibu-ibu akan ada di Dubai. Sehari-harinya akan ada city tour, nanti city tournya akan diatur di Dubai nanti insya Allah. Bapak ibu-ibu, ya kan, setelah 2 malam di Dubai, ya kami perlu ingatkan bahwa
dalam perjalanan turis kemanapun juga itu seperti ada sebuah konsensus bersama bahwa setiap orang itu harus mengeluarkan tips. Tipsnya itu yang rahimahullah ditentukan $5 per hari. Nah, yang rahimahullah. Jadi ini 2 malam jadi berapa hari? $10. $10 ini boleh dengan orang uang rupiah. Nanti silahkan dikumpulkan, nanti diserahkan ke Ustaz Abdul Rahman untuk diberikan. Itu biasanya 3 untuk guide-nya dan $2 yang untuk supirnya. Ini kemanapun juga jemaah rahimahullah seperti ada demikian. Itu para jemaah rahimahullah, situ di Dubai nanti akan diatur situ dulunya di sana, Bapak Ibu bagaimana. Dan perlu diingat, Dubai sekarang sudah masuk musim panas. Udaranya sama seperti Madinah, ya cukup panas. Rahimahullah. Disiapkanlah kacamata hitam, atau kacamata hitam dan yang lainnya. Itulah para jemaah rahimahullah kira-kira. Insya Allah Bapak Ibu, ya pada tanggal 7 Juli, 7 itu hari apa sih? Hari Senin, Bapak Ibu akan tinggalkan Dubai menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah pesawatnya sekitar jam 12:30 siang. Jadi check out dari bandara dari hotel sekitar jam 9 pagian atau jam 8 pagian tak sarapan. Biasa sampai jalan-jalan sedikit ya saja. Lalu menuju ke bandara jemaah rahimahullah. Dan maaf, di Dubai nanti Bu, Pak, ketika kita check in menuju ke Madinah, check innya masing-masing per keluarga. Di per keluarga jemaah rahimahullah. Jadi tidak bisa kayak di Indonesia di check in kan semuanya. Tapi silahkan nanti per keluarga check in masing-masing untuk menuju ke Madinah Al-Munawwarah insyaallah, dan akan sampai di Madinah insyaallah Bapak Ibu, mohon maaf nanti pesawat jam 2.30 siang ya, jam 14.30 siang insyaallah akan sampai di Madinah sekitar jam 4 sore insyaallah. Nah, di Madinah ikuti proses imigrasi. Selesai imigrasi, insya Allah jemaah rahimahullah ketemu koper. Nah di Madinah kopernya gak usah diurus. Koper kecil aja kalau bisa diambil. Koper besar, insya Allah nanti kita yang akan urus, akan handle semua. Ustaz gimana begitu kita turun habis imigrasi tiba-tiba kita disuruh keluar semuanya, nggak bisa ngambil koper kecil? Ya udah keluar aja. Nanti koper kecil pun juga akan diurus insya Allah. Bapak Ibu, ya sholat zuhurnya insya Allah bisa jamaah takdim minimal. Di mana? Di Bandara Dubai. Di Bandara Dubai. Kenapa saya di Bandara Dubai? Kalau nggak di jamaah takdim bisa jamaah takhir karena mendarat sekitar jam 4 sore. Di Madinah Munawwarah nanti bisa kita laksanakan sholat zuhur asar jamaah takhir. Jadi bisa jamaah takdim kalau sempat di Bandara Dubai atau jamaah takhir di Bandara Madinah insyaallah jemaah. Bapak Ibu, insyaallah dari Bandara Madinah Bapak Ibu akan langsung menuju ke hotel di Madinah. Jarak dari bandara ke hotel Bapak Ibu di Movenpick Anwar Al Madinah itu sekitar setengah jaman. Cukup dekat Bapak Ibu. Dan sambil menuju ke hotel silakan perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawatnya boleh pakai Sayyidina, gak pakai juga gak apa-apa. Yang penting mah jangan berebut Sayyidina, itulah yang Muhammad. Kenapa sebabnya? Karena seringkali di Jakarta masjid-masjid ribut cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah ada orang sholat jemaah rahimahullah, mohon maaf jemaah rahimahullah, ya, bahkan mohon maaf ada orang mau sholat ke masjid, masjidnya dikunci. Nah nyala sama tukang ojek yang mangkal depan masjid, abang ini kenapa kok masjid kita mau sholat di dalam nggak bisa? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji sengaja ke masjid dikunci. Kenapa? Karena tadi ada yang berantem di masjid. Lah siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad diserbu sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, daripada mereka pada berantem berebut Sayyidina. Serem banget Pak Haji ngeliatnya. Untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat pada jemaah. Nah para jemaah Allah,
Begitu sampai di perbatasan kota Madinah, nanti Ustadz akan mimpin doa masuk Madinah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadha haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana waj'alha wiqayatan wa amanan lana minan nar. Gak bisa pakai bahasa Indonesia. Ini Pak Bu, ya Allah, makasih hari ini saya sampai di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, ya Allah, mata saya belum pernah melihat wajah Nabi saya, kuping saya belum pernah mendengar suara Rasulullah, tapi saya datang ke sini ya Allah, ke Madinah jauh-jauh ya Allah Rabbana, dengan biaya yang tidak sedikit karena cinta saya pada Rasulullah. Langsung kita baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nanti setelah umroh, setelah manasik ini akan dibuat grup insyaallah untuk informasi-informasi. Nah, jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu akan 3 malam di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang terpenting di Madinah itu tidak lain ziarah ke baginda Rasulullah. Ziarah ke baginda Rasulullah SAW ini jemaah rahimakumullah, bisa kapanpun juga. Kubur Nabi terbuka 24 jam untuk mengucapkan salam depan kubur Nabi. Nanti Ustaznya akan menunjukkan tempat ziarahnya, kecuali Raudhah. Raudhah ini Bapak Ibu mohon maaf, untuk masuk ke situ harus pakai aplikasi. Aduh Ustaz, saya nggak bawa handphone. Gak usah kecil hati, insya Allah secara grup NRA akan ngurusin. Mudah-mudahan aman, dapat semuanya, amin ya Rabbal. Nah, kalau ibu mau lagi, silahkan Bapak Ibu download aplikasi. Mudah-mudahan grupnya secara grup dapat dari NRA, individu dapat lewat aplikasi tersebut. Itu yang penting. Di Madinah tidak ada ibadah khusus. Silakan ikuti sholat berjamaah di Madinah. Kata Nabi yang rahimahullah, bahwa sholat di Masjid Nabawi ka'al sholatin fi masiwahu, 1000 rakaat nilainya, pahalanya dibandingkan sholat di mana sana pun juga. Illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, fa innahu bi mi'ati alfi rakaatin, sedangkan di Masjidil Haram 100.000 kali. Insyaallah di Madinah pun juga akan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah. Yang rahimahullah, silakan yang mau ikut silakan, karena Nabi mensunnahkan datang ke Masjid Quba. Rasulullah sering datang ke Uhud, yang rahimahullah, untuk mengucapkan salam syahada Uhud. Bapak Ibu baru Bapak Ibu akan sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis akan meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Ustaz, jam berapa meninggalkan kota Madinahnya? Biasanya ba'da zuhur. Bapak Ibu insya Allah akan pakai kereta. Kereta apa namanya? Wush. Kereta wushnya, kereta cepat. Karena itu tolong hari Kamis Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, tolong tepat waktu. Kenapa sebabnya? Karena kereta tidak bisa nunggu. Insya Allah Bapak Ibu keretanya, yang bawa keretanya belum keluar saja, belum keluar.
Tapi yang pasti jamaah rahimakumullah, tolong zuhur sudah siap-siap pakai baju ihram jamaah rahimakumullah. Jadi hari Kamis besok pagi-pagi sempatkan untuk pamitan sama Nabi. Pamitan itu bagaimana? Pamitan itu Bapak Ibu-ibu nanti ustadznya akan ngajak ucapkan salam depan kubur Nabi. Setelah itu silakan masuk Masjid Nabawi masing-masing, sholat sunnah duha. Beres sholat sunnah duha, tutup, duduk di tempat kita sholat, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu ngomong, ya Rasul, saya pamit mau meninggalkan kota Madinah. Ya Allah, tolong sampaikan salam rindu saya pada baginda Nabi. Berikan kesempatan saya balik ke Madinah di tahun yang akan datang. Kalau seandainya kau tidak berikan kesempatan itu, tolong ya Allah, ketika saya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu cara pamitan. Dan insya Allah tengah malam Jumat depan udah beres umroh. Lalu insya Allah Jumatan. Yang saya ingatkan Jumatan Bapak Ibu akan di Mekah, amin ya Rabbal. Nah yang saya ingatkan Jumatan di Mekah, hari Jumat di Mekah, subuhnya imam itu sudah baca sholat as-sajdah. Nah ketika masuk ke ayat 15, imam akan melaksanakan sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Tidak ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena ini ayat sajadah. Dalam Al-Quran ada 14 tempat. Kalau dibaca ayat sajadah ini, yang baca sunnahnya sunnahnya apa namanya? Sujud. Yang mendengarkan sunnahnya sujud. Di sholat maupun di luar sholat. Sayangnya di Jakarta jangan dilaksanakan. Kalau di pondok saya kayak tiap hari Jumat selalu santri baca apa namanya? Ayat sajadah ini rakaat yang pertama. Nah orang Indonesia karena jarang dilaksanakan, takbir Allahu Akbar nyangka Allahu. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semua. Pas dia ruku sendirian, kiri kanan sujud semuanya, dia bingung. Sambil ruku nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Cianjur lagi bingung juga, nengok juga, mata ketemu mata, ngasih kode. Jangan kejadian kalau kayak begini ya. Kalau besok imam hari Jumat subuh rakaat berapa? Pertama membaca surat As-Sajdah. Yang surat As-Sajdah ini diawali dengan kalimat Alif Lam Mim. Bukan dari kalau kita belajar raiba fi, bukan, itu maksud Al-Baqarah. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Oh ini Alif Lam Mim nih, berarti imam insyaallah baca surat As-Sajdah dan imam melaksanakan sujud tilawah. Ustaz ketika sujud ini jamaah rahimakumullah doanya apa? Doanya khusus. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ustaz dibaca sekali mah enggak apa. Terus gimana dong? Enggak ada baca subhanallah. Ustaz, gimana kalau lupa, gak ingat? Ya udah, yang penting sujud. Sujud aja. Yang wajib sujudnya bukan doanya. Imam sujud, bapak tidak sujud, ibu tidak sujud, batal sholatnya. Kenapa? Karena dianggap mukhalafah fahisyah, kata para ulama fikih. Berbeda, bertentangan dengan imam, dengan pertentangan yang besar, makanya tidak sah salat berjamaah. Dalam para jamaah rahimakumullah, insyaallah Bapak Ibu-ibu di Mekah nanti juga akan ke Thaif, ya akan ke Thaif, Bapak Ibu-ibu. Ke Thaif ini opsional. Kalau Bapak Ibu mau ikut, boleh silakan. Ustaz, ke Thaif itu kan cuma melihat batu doang, Ustaz. Saya mau di Mesir aja, boleh. Tapi tolong, kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, tolong kalau nggak ikut kasih tahu ustaznya.
Jangan kayak kemarin kita nungguin berjam-jam, dicek ke kamar nggak ada, ke ruangan nggak ada. Kucuk-kucuk, masa saya nggak ikut ya? Astagfirullahaladzim. Yang begini yang suka bikin apa? Hati nggak enak kemarin. Nah, jamaah Allah juga akan diatur untuk umroh yang kedua. Umroh yang kedua ini boleh mengumrohkan untuk sendiri atau mengumrohkan orang lain. Tapi syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak mampu datang ke Mekah. Kenapa? Karena sudah wafat atau sakit. Ustaz, saya mau mengumrohkan adik saya ya. Boleh. Adanya kenapa ya? Sakit Ustaz. Sakit apa? Flu. Ya nggak bisa atau flu mah. Sakit yang layu jaburuhu yang tidak mungkin dalam pandangan medis bisa sembuh lagi. Nah, insya Allah jamaah Bapak Ibu akan kepulangan dari Jeddah. Bu, Pak, di Jeddah check-in-nya kembali masing-masing. Ya, cuman nanti akan ada petugas kameranya. Insya Allah akan transit di Dubai sekitar 3 jaman di Dubai. Tolong di transit Ibu-ibu Bapak, mohon maaf. Dubai itu mall bandaranya. Cari dulu gate-nya. Kalau udah ketemu gate-nya, silahkan lah. Kenapa sebabnya? Kalau sebelum belum tahu gate-nya, kadang-kadang nyangkut. Jalan dulu sel, nyangkut dulu. Mendingan cari gate-nya dulu. Silahkan kalau mau nyari yang lainnya. Itulah kira-kira Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan pelajaran kemudahan. Pulang ke tanah air, insya Allah akan mendapatkan 1 galon air zam-zam sekitar 5 liter. Kami tidak mendampingi, yang mendampingi Ustaz Abdul Rahman, jamaah Allah. Saya masih kelengan karena apa namanya? Makannya belum stabil karena memang di Mekah Madinah itu sekarang sedang musim panas. Terakhir kita tinggalkan Mekah kemarin, kemarin udaranya sekitar 48 derajat di siang hari. Di malam hari 39 derajat. Malam aja berapa? 39. Jakarta panasnya berapa? 36. Udah panas. Di sana di Madinah, siang hari malam hari 39 derajat Celcius. Itulah kira-kira yang Allah. Kalau ada pertanyaan silakan, saya serahkan ke Ustaz Abdul Rahman untuk melanjutkan. Saya harus mempraktekkan bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum.